agama Ibrani kuno sudah lama. Jadi saya kira itu tentang persepuluhan. Lalu yang berikut ketong kan sedangkan Maleakhi itu dia menceritakan tentang bagaimana orang Israel seng setia membayar persepuluhan sesuai dengan aturan-aturan agamanya. Nah, sehingga dong terkena kutuk karena baru dong bilang ketong tipu Allah dari mana? Sisu sembah persepuluhan, seng tipu Allah lah, gimana tipu tuh? Nah, dia bilang, Tuhan bilang bawa persembahan persepuluhan kasih di perbendaharaan gereja di Bait Allah, maka kamu akan melihat berkat akan berlimpah-limpah. Aku akan membuka tingkap-tingkap. Nah, jadi itu. Jadi Tuhan bawa umat balik untuk menyadari tanggung jawabnya. Tapi di dalam penjelasan materi ini dia berbeda nanti. Cuma kita kasih itu persepuluhan itu ada dari sejak zaman dulu, zaman Abraham sebelumnya mungkin. Tapi itu sistem keagamaan Ibrani kuno. Ada. Lalu kemudian ketemu penguraian materi itu dia mulai dengan bertanya siapakah Allah. Jawabannya ini dong ambil dari ini jawabannya dong tulis di sini, ini dong bawa dari ajaran gereja Protestan Maluku. Ajaran gereja. Ini jawaban ini ada di dalam ajaran gereja tuh. Ini yang dong tulis nih. Ada 3 hal yang di sini. Siapakah Allah? Ada 3. Satu dia bilang Allah adalah Tuhan atas seluruh dunia dan ciptaan. Itu yang pertama. Allah adalah Tuhan atas seluruh dunia dan ciptaan. Tuhan, dia berkuasa atas isi dunia. Yang kedua, Allah adalah Halik, pencipta. Katong ini makhluk, tapi Allah itu Halik. Nah itu jadi Allah itu Tuhan atas seluruh ciptaan, tapi dia adalah pencipta. Kita ini ciptaan. Kita ini makhluk, dia Halik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah adalah sumber dari segala yang baik. Allah adalah sumber dari segala yang baik. Itu 3 hal. 3 hal yang siapa Allah dalam ajaran gereja dia menjawabnya begitu. Jadi Allah itu Tuhan atas seluruh ciptaan, Allah itu Halik atau pencipta, Allah itu sumber dari segala kebaikan. Jadi tindakannya penuh dengan keadilan, kebenaran, itu sumber kebaikan. Jadi 3 itu. Dia menyebut Allah seperti begitu. Itu kira ini nanti dilihat. Ini di dalam ajaran gereja. Kita baca di dalam ajaran gereja. Oh ini akan dong kutipakan antero dari ajaran gereja Protestan Maluku. Itu tentang Allah. Jadi ada ajaran itu tentang Allah, tentang gereja, tentang Alkitab, tentang itu ada beberapa. Ada berapa pokok itu ajaran gereja berapa pokok. Cuma dari pertanyaan-pertanyaan ada mungkin 500 lebih, 500 pertanyaan dan jawaban. Cuma pokok-pokok cuma itu saja. Alkitab, kerajaan Allah, Allah dan ada beberapa 5 itu saya hafalkan betul. Itu jadi Allah adalah Tuhan atas seluruh ciptaan. Dunia dan seluruh ciptaan. Allah adalah Halik atau pencipta. Atau ini makhluk atau ciptaan dan Allah adalah sumber dari segala yang baik. Jadi karya dan tindakannya itu mendatangkan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi hidup manusia dan ciptaan lainnya. Sumber baik itu dia pun tindakan, dia pun karya itu mendatangkan itu. Keadilan, kebenaran, kesejahteraan untuk manusia dan seluruh ciptaan. Itu Allah yang kita sembah. Di mana kita sembah dia? Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Nah itu. Allah itu yang kita sembah dalam Yesus. Dan Tuhan atas ciptaan. Nanti kita melihat pengakuan GPM tuh. Percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa dan dunia. Dan itu seperti yang ini juga. Gitu. Jadi Allah yang itu yang kita sembah dalam Yesus tuh. Berarti kira kita tarik akan begitu supaya jangan kita melihat Allah tuh jauh di Israel sana di sana, tapi kita lihat Allah di sini di ketong yang ada yang dalam Roh Kudus kita menyembah Yesus. Ya. Kemudian selain siapa Allah, dia turun kembali pengertian remaja. Remaja itu ketong pikir-pikir orang. Ya, atau orang. Pada remaja itu suatu masa tertentu. Anak remaja anak yang berada dalam satu masa tertentu. Masa dewasa juga masa tertentu. Nah, jadi remaja adalah masa di mana dia masa transisi. Jadi mau dari anak ke dewasa.
Nah, jadi di sini letaknya, dia sudah bukan status anak, tapi dia belum menyandang juga status dewasa. Dia di sini antara. Itu remaja. Remaja itu ke sana. Jadi dia menuju kepada dewasa. Dia mengakhiri masa anaknya, lalu menuju ke awal masa dewasa. Itu remaja. Jadi masa ini yang bikin pengasuhnya mesti lihat. Masa ini itu terjadi pergulatan perubahan yang sangat pesat. Dia fisiknya, sikapnya, kelakuannya, semuanya berubah. Perannya, minatnya, semua berubah dengan cepat. Nah, itu di masa ini. Oleh sebab itu, pengasuh, orang tua, ketong semua mesti lihat perubahan-perubahan ini yang mesti ketong sikapi dengan baik. Ini mengapa dong tulis ini? Supaya ketong melihatnya dan ketong bisa menyikapinya dengan baik. Karena di sinilah orang mulai berubah, mau cari jati diri, mau dia pun tempat dalam masyarakat seperti apa. Tapi dia tetap mempertahankan dia individu sebagai seorang yang akan menuju dewasa. Nah, ini maksud materi ini kasih ketong pengertian remaja, ketong tahu siapa Allah, remaja itu apa, lalu ketong pengasuh seperti apa. Nah, tapi dia di sini dia berbicara tentang persepuluhan. Di sini dia bilang perpuluhan, tapi sebenarnya persepuluhan. Alkitab menjelaskan tentang persepuluhan. Nah, jadi itu saya kira yang satu itu siapa Allah, yang kedua pengertian remaja, yang ketiga itu ada apa lagi? Pengertian memberkati. Jadi sebelum pengertian memberkati, ciri-ciri remaja. Ciri-ciri remaja itu masa di mana terjadi perubahan. Ada perubahan fisik, perubahan sikap, perubahan emosi, perubahan peran, dan minat. Ada 4 itu. Jadi ada di sini. Jadi dia ditandai dengan perubahan-perubahan seperti begitu. Emosi sering menjadi-jadi, minat, peran, sikap, dan itu berubah dengan cepat, berkembang dengan cepat. Yang kedua, masa remaja adalah masa mencari identitas. Masa remaja masa mencari identitas. Beta ini siapa? Beta pun tempat di mana dalam masyarakat. Tapi tetap beta ini paling unggul dari semua. Artinya beta di mana di dalam masyarakat. Tapi beta ini punya diri ini. Beta tahu semua. Beta lebih ini dari semua. Jadi dia tetap mempertahankan dia pun keunggulan ini bahwa dia remaja ini dia mencari dia pun diri di dalam masyarakat seperti apa. Hanya mencari tempatnya di masyarakat seperti apa. Tapi dia tetap mempertahankan diri bahwa dia ini paling hebat. Itu remaja. Jadi dia tetap egonya tinggi juga, remaja. Nah, jadi beta kira ini yang mesti diperhatikan. Bagaimana ketua mengatur dorang dan dong punya ini memberi tugas-tugas pada dong itu mengurangi dong pun semua yang dong pikir ini. Jadi memberi tugas, memberi tanggung jawab. Misalnya anak ini paling suka beri, si ketua kelas. Dengan jadi ketua kelas dia bertanggung jawab, dia takut juga. Dia mesti jaga anak-anak, maka dia mengurangi dia punya intensitas yang beribu tadi. Nah itu, jadi itu tinggal lihat. Perubahan-perubahan ini akan terjadi. Sikap, dia punya fisik, dia punya peran, dia punya minat, dia punya emosi, itu terus berubah dan itu berkembang. Nah, berikut, masa remaja sebagai masa yang menimbulkan ketakutan begini. Ada orang pun cap. Orang selalu cap, remaja ini kurang rapi dong, terlalu jaga diri bersih, lalu suka bikin kacau, bikin rusak. Misalnya kalau dong taruh lampu jalan ini supaya jalan terang, panah kasih pica misalnya. Nah, ini yang bikin tumbuhnya dorang dengan kecurigaan besar. Orang yang punya cap begitu maka dia menaruh curiga yang lebih besar untuk anak-anak ini. Padahal semboleh ketong taruh curiga, ketong mesti lihat dia apa adanya, lalu bagaimana ketong mengikuti perkembangannya. Gitu. Jadi karena cap ini maka orang lalu terus, kalau ketong cap seseorang kata dia begini. Padahal kalau diteliti baik, dia bukan begitu. Tapi karena cap ini sudah dikasih, maka banyak orang semua ikut cap itu saja. Nah, ini semboleh ketong pakai cap ini untuk membina dong ke depan. Bagaimana kita melihat dong dan menggunakan dong semua kemampuan untuk terus bertumbuh dan berkembang. Saya kira itu contoh. Jadi nanti John lihat. Yang berikut, masa remaja adalah suatu masa yang sama sekali tidak realistik.
Artinya sesuatu yang tidak realistik, yang masuk di otak begitu. Yang nyata, jadi dia mengukur semuanya dari dia pun diri. Jadi saya itu mesti begini karena beta begini. Begitu. Dia mengukur semuanya untuk berdasarkan keinginannya dan apa yang dia ingin gapai. Jadi dia yang realistik, yang lihat apa adanya, ini situasi bagaimana, ini apa. Dia ikut saja dia pun mau sendiri. Nah itu. Oleh sebab itu dalam pengkhotbah dia bilang gunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baik. Gunakan itu. Yaitu yang berikut, masa remaja adalah diambang masa dewasa. Jadi dong bicara tuh orang dewasa pun hal-hal semua. Dong suka tiru orang dewasa pun hal-hal. Ini yang mesti kita jaga betul di ini. Karena memang dia semua menuju ke sana. Maka semua yang orang dewasa begitu dia akan bicara dan demikian. Itu dalam banyak hal kan, bukan saja di semua hal itu. Orang dewasa pun barang-barang itu dia tahu, dia berusaha untuk tahu. Nah, ini jadi ciri-ciri ini yang kita kira John mesti baca dia. Lah kira-kira ketemu bikin apa perdon di masa ini, masa remaja ini. Itu dulu. Yang bisa ketemu bikin dulu. Misalnya yang selalu berbicara tentang hal-hal dewasa, bagaimana ketemu mau taruhkan dulu yang betul. Hanya bikin dulu betul apa mau bagaimana itu nanti aja dukung atur. Beta saya tahu. Nah, yang penting kita tahu bahwa dorang ini ambang dewasa, artinya di muka pintu dewasa. Jadi semua yang dewasa punya dong ingin tahu dan dong bercakapkan akan. Dan semua hal tertuju ke sana karena dia tahu dia semua masuk sana. Nah, ini bagaimana kalau kedapatan kita coba mengarah dia, bukan ini tapi mengarah. Jadi air bisa dibendung tapi kasih kalau arah bisa. Kasih dia jalan ikut ini supaya jangan merusak sini. Jalan ikut ini supaya jangan merusak di sini. Bisa, tapi kalau kita pilih pun tak bongkar panggal-panggal. Contoh itu bagaimana kita menghadapi anak-anak. Yang berikut pengertian memberkati. Yang ketiga, pengertian memberkati. Jadi berkat merupakan segala sesuatu yang disediakan Allah bagi manusia. Jadi segala sesuatu yang Allah sediakan bagi manusia. Sempandang dia jahat atau dia baik. Tuhan sediakan bagi seluruh manusia. Jadi dia bilang dalam Alkitab, Allah memberi hujan bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dia memberi matahari untuk orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi sempandang bulu. Berkatnya disediakan. Bagaimana kita meraihnya? Meraihnya secara benar atau tidak benar, jahat atau baik, itu urusan kita. Nah, kalau kita meraihnya dengan cara-cara yang benar, maka kita menikmatinya juga baik, benar. Tapi kalau meraihnya dengan cara-cara tidak benar, maka kita akan menikmati juga tidak benar. Itu. Jadi dia memberi itu berkat itu diberikan kepada semua orang. Tapi bagaimana kita meraih? Ini tinggal soal kita. Dia sempandang bulu, dia mau kasih semua orang dikasih berkat. Tapi bagaimana kita meraihnya? Halalkan semua cara? Atau apakah? Atau mesti gilas orang dulu baru ketemu mendapatkan? Macam-macam kita pun cara mendapatkannya. Cara mendapatkan yang salah, dia berakibat pada ketemu menikmati berkat Tuhan itu juga. Nah ini yang kita kira kadang-kadang kita menafsir apa yang dikatakan Alkitab itu keliru. Ya, Tuhan baik per semua orang. Iya betul. Tapi saya punya cara meraihnya itu terserah. Si raih dengan baik maka menikmatinya baik. Si raih dan si baik menikmati yang baik. Begitu. Bukan berarti itu Tuhan adil. Dan Tuhan memberikan kebebasan bagi Tuhan memilih. Pilih ini mati dan pilih ini hidup. Carilah Tuhan maka kamu hidup. Jauhilah kejahatan maka kamu hidup. Dia suruh pilih. Bukan dia pegang keton talinga. Hei bikin ini saya. Ya itu yang manusia diberikan kehendak bebas. Jadi apa yang kamu punya, kamu punya. Kamu mau memberi atau tidak memberi, itu punya kamu. Tapi kalau kamu memberi, beri dengan tulus ikhlas. Itu contoh seperti yang materi ini bilang. Ya itu ada pada ketua. Dia memberi berkat itu untuk semua orang. Tapi tinggal soal kita menggapainya dengan cara apa. Jadi itu yang mau disampaikan. Ya, jadi berkat Tuhan itu semua yang baik, yang berasal dari Tuhan itu kan Yakobus bilang tuh, hikmat itu dari Tuhan dan yang baik itu dari Tuhan. Nah, tinggal ketemu bagaimana yang baik itu ketemu kelola dan ketemu ini. Ya itu berkat mengenai memberi berkat.
Jadi nanti kong diterjemahkan saja bagaimana kita. Beta seng iko ini, tapi beta cuma menjelaskan bahwa Tuhan itu memberi berkat untuk semua orang, baik atau jahat itu dikasih, seng ada batas. Misalnya udara, napas, matahari, hujan, itu per semua orang. Tinggal bagaimana semua orang menggunakannya. Kalau dia menggunakan baik, ya baik. Dia menggunakan baik, itu urusan. Yang berikut. Apa ini khusus jadi di sini? Nah, itu jadi memberi berkat, ya. Kemudian yang berikut bersyukur. Bersyukur adalah sebuah perbuatan yang patut untuk kita lakukan karena Tuhan sudah melakukannya per kita. Jadi bersyukur itu tindakan perbuatan yang harus kita lakukan karena Tuhan sudah lebih dulu melakukan sesuatu yang baik per kita. Tadi itu dia kasih berkat, seng ada pandang bulu. Kita menikmatinya dan mengusahakannya dengan baik. Nah, sebagai jawaban atas semua yang Tuhan beri, maka kita memuji dan bergantung pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Itu bersyukur. Jadi memberkati tadi kasih seng batas, seng ada batas orang baik, orang seng baik, tinggal bagaimana ketong meraihnya dari tangan Tuhan. Nah, kemudian bersyukur artinya bagaimana ketong menjawab semua yang telah Tuhan buat bagi kita, yang baik yang Tuhan buat bagi kita. Yaitu ketong percaya bahwa keberadaannya ada, dia ada, dan dia selalu memberikan hal-hal yang baik per ketong. Ketong bergantung padanya, dan karena itu sekuat apa ketong, sepintar apa ketong, sekaya apa ketong, tapi ini ketong taruhkan di bawah kakinya. Tuhan, ini semua dari Tuhan. Dan ini berguna kalau beta menggunakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuntun, bimbing supaya beta bisa menggunakan. Bersyukur berarti ketong rasa bergantung. Itu berarti ketong sen sombong. Kata semua yang ketong punya, ketong dapat dari Tuhan. Semungkin yang ketong punya, ketong mau dapat dari mana? Dari Tuhan. Dia berikan ketong kekuatan, kesehatan, dia berikan ketong hikmat, dia berikan ketong apa semua per ketong bisa bekerja, ketong menerima semua itu. Ya, beta kira itu tentang bersyukur. Ya, ini sekarang ketong kembali di yang inti, persepuluhan. Jadi di sini dia bilang ini persepuluhan adalah sistem dalam agama Ibrani kuno. Jadi tata cara yang ada di dalam agama kuno tentang persembahan dan kurban. Ya kan ketong sem pakai kurban, ketong pakai persembahan. Kurban sudah potong binatang lah atau manusia lah dong taruh di mezbah dong bakar. Nah, itu sistem yang diatur dalam Ibrani kuno tentang persembahan atau kurban kepada Tuhan atau dewa. Tapi ini berarti Tuhan, Yahweh. Jadi itu persembahan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mengakui dosa kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan persembahan itu berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Itu persembahan. Sistem dalam agama Ibrani kuno itu. Persembahan, kurban itu mau mengaku ketong dosa, pengampunan dosa, lalu ketong punya persembahan itu harum dan menyenangkan hati Tuhan. Harum itu karena ketong punya kelakuan, tindakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan harum karena persembahan itu baik atau apa sih, tapi ketong kelakuan. Contoh, Kain dan Habel. Kain kasih dia punya persembahan, tapi Tuhan tidak menerima. Karena kelakuannya sing baik. Habel kasih persembahan, Tuhan terima karena memang dia mempersembahkan dengan tulus hati. Sebab dia dengan pengertian bahwa Tuhan ini engkau sudah berikan, engkau sudah menikmatinya, ini persembahan ini. Ini korban syukur. Ini puji-pujian dan engkau bergantung padamu. Nah, itu diterima. Jadi kelakuannya cocok dengan apa yang dia buat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan Kain dan karena itu dalam hatinya ada beta bunuh supaya aman, gitu. Nah, jadi itu sistem dalam agama Ibrani kuno tentang persembahan dan itu kurban itu untuk pengakuan dosa ketong, menyenangkan hati Tuhan, membangun hubungan baik dengan Tuhan. Artinya ketong kembali merajut. Tadi kan persepuluhan bilang kata kamu sudah menipu aku karena selama ini dong sing kasih. Hanya ketong susah tergantung per Tuhan, dan ketong tergantung ketong pun diri yang mau atur, ketong suka saja. Ketong susah bawa yang ketong mau. Nah, sekarang ini
ini sistem persepuluhan ini mau membangun ini jaringan hubungan ini dan Tuhan jadi bagus, gitu. Nah, ketemu kembali menjalin hubungan yang harmonis, akrab dengan Tuhan di dalam mempersembahkan ketumpung korban itu persembahan. Nah itu persepuluhan. Nah, jadi betul kira ada di situ dia tulis tahu. Jadi dalam itu Imam Lewi itu diminta untuk ambil itu lalu bawa di ini bagi untuk orang miskin, janda, duda, yatim, pelaksana tugas di bait Allah, imam-imam itu dapat imam itu dong dapat gaji dari situ. Selain dapat gaji dari situ, yang umat bawa persembahan untuk dibakar itu sebagian dong punya, yang baik-baik itu dong punya imam, bagian imam. Nah, jadi itu yang jadi. Nah, selain itu misalnya orang asing yang tinggal, orang-orang bukan Israel yang tinggal di orang Israel itu dia dapat makan dari persembahan persepuluhan itu. Yang orang Israel angkat lalu bawa di perbendaharaan rumah Tuhan dan dong bagi orang asing, yatim piatu, janda, imam untuk perbaikan rumah ibadah. Itu bagian daripada persepuluhan. Tapi keton di sini kan keton sudah pakai persepuluhan itu khusus seperti yang dipakai orang di Israel atau PL. Keton persepuluhan itu bagian dari pendapatan gereja. Pendapatan gereja itu ada kolekta, iuran, ada persepuluhan, itu pendapatan gereja. Nah, ini semua itu pendapatan gereja nanti digunakan untuk pelayanan seluruhnya. Orang sakit, orang miskin, yatim piatu, orang janda dan pelayan-pelayan gereja, rumah gereja, itu semua dipakai begitu sama saja. Jadi sebenarnya untuk kepentingan semua bersama. Begitu. Jadi persepuluhan yang ketemu berikan, persembahan yang ketemu berikan per Tuhan, itu bukan per Tuhan sebenarnya. Per Tuhan semua kembali. Nah, contoh jelas dalam perjanjian baru. Nah, waktu Petrus dong pi ke laut buang senda apa-apa, lalu dong datang buang sesuai dengan Tuhan perintah, lalu dong hela banyak ikan. Itu bilang, bawa sedikit tangkapanmu kemari. Nah, ini bawa hasil kerjamu kemari. Ini kan dong sudah berkat Tuhan, bawa sedikit hasil kerja kemari. Dong bawa orang tua, antum pun roti dan ikan subakar di sini. Sudah ada. Tambah dong hasil tangkapan untuk bakar baru balik kasihkan pada makan. Nah, ini cerita ini Alkitab menceritakan begitu. Jadi yang ketong kasih orang tua ini itu ketong pun hasil jerih payah kerja, lalu antum tambah dengan untuk punya ini dikembalikan per ketong semua. Untuk pelayanan di dalam jemaat, untuk ketong pun kebutuhan semua. Jadi bukan untuk pribadi tertentu, bukan pada orang miskin, orang janda, itu ketong semua. Nah, bawa sedikit hasil tangkapan kemarin. Dong bawa, padahal untuk roti, untuk ikan suada sendiri. Lalu antum bakar, lalu balik kasih semua. Berarti tambah banyak. Katong pun hasil tangkapan, antum punya yang sudah tersedia, tambah banyak. Jadi tadi kalau katong pun hasil tangkapan cuma 5, tambah antum pun 5, 10, banyak. Jadi semakin katong mengikuti antum punya kehendak, maka oleh sebab itu orang bilang memberikan persepuluhan yang kurang, itu malah lebih. Karena sudah ditambah dengan antum punya baru antum kasih kembali per ketong. Dalam ketong pengusaha, dalam ketong kerja. Jadi sing kurang betul. Orang-orang yang berikan persepuluhan bilang, ketong hidup sing kurang, ketong cukup limpah. Dan memang mesti begitu betul. Nah, contoh, beta pemikiran sederhana saja. Ketong ini dalam rumah 4 orang, 4 porsi. Yang antum kasih ketong 4 porsi, 4. Tapi yang dikata orang ada datang makan di rumah, itu saya bisa kasih 4, itu harus kasih 5. Lalu ketemu bilang, 5 sudah banyak. Padahal memang ada orang yang mesti makan di bagian itu. Masa orang yang kasih ini, antum sen tahu. Antum sudah tahu kata memang ini kasih, ada orang yang mesti makan. Lalu bagaimana ketemu tutup tangan dari orang? Kalau antum kasih 5, kenapa ketemu cuma pakai 4? Lalu orang, ya misalnya begitu, sederhana saja berpikir. Firman Tuhan secara sederhana begitu. Jadi itu maksudnya persepuluhan begitu. Jadi ambil supaya semua ada keseimbangan di dalam kehidupan bersama di umat ini. Jadi Tuhan atur itu bukan per Tuhan, tapi Tuhan pun pekerjaan yang harus kita lakukan di sini. Jadi saya kira ini yang mesti kita terapkan per anak-anak jemaat, bagaimana kita memberi persepuluhan.
Selain itu kepatuhan, ketemu kepatuhan kepada Tuhan. Ini semua saya pakai banyak ini. Cuma satu saja yang ini saya bisa saya tinggalkan perbedaan, menunjukkan saya pun kepatuhan. Perbeda. Artinya beda usia dan beta. 9 saya makan satu saja. Artinya 10 untuk ambil 9 persen, beta cuma satu. Masa saya bisa? Ini bahasa ketun sederhana. Ambil 9 persen satu saja. Menunjukkan bahwa saya memang taat atas beta punya permintaan. Tapi satu saya ketemu saya bisa, apalagi antum minta 2. Itu yang lebih saya bisa. ya, itu kira itu John. Jadi itu persepuluhan, itu sistem yang ada di ini. Lalu dia mengajak ketemu untuk bersyukur, berterima kasih. Karena memang ketemu sudah dapat dari Tuhan, lalu ketemu kembalikan ke Tuhan. Dalam perjanjian baru, ketemu sempat itu. Korban ketemu yang satu-satunya cuma Yesus. Yang ada itulah. Jadi semua Yesus. Yesus adalah korban satu-satunya sekali untuk selamanya. Yesus yang pakai korban persembahan yang macam Israel bikin potong sapi, potong kambing, potong Yesus satu kali untuk selamanya. Dan karena itu persepuluhan yang ketemu berikan ini cuma ketemu pun jawab terhadap apa yang Yesus buat berketemu dalam ketemu pun kehidupan. Itu saja. Ketemu pun kepatuhan peran tua, ketemu pun kedengaran, ketemu pun kesiapan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Betul. Jadi dia dalam bentuk apapun, tapi itu harus ada dan itu harus kita memberikan dalam hidup bersama sebagai jemaat. Ada banyak orang pun pendapat tentang persepuluhan berbeda-beda. Beda. Tapi karena ketua di gereja Protestan Maluku, ikut gereja Protestan Maluku. Nanti ketua di GPIB, ikut GPIB punya. Itu saja. Saya nggak ada masalah. Kecuali ini kan ketua anggota gereja di GPM. Ya ketua mesti ikut yang itu yang diberlakukan. Apa? Ya itu jadi kalau di Israel itu ketua sudah mempersembahkan secara lahiriah, tapi ketua ini sekarang secara batin. Jadi ketua mampu melakukan itu semua karena Yesus yang telah memampukan ketua untuk melakukannya. Nah, ini beda. Jadi dulu ketua sing mampu bikin itu, tapi sekarang ketua mampu karena Yesus sudah memampukan ketua, suka keluar ketua dari yang sing mampu itu dan kasih ketua jalan ini, berikan Roh Kudus per ketua, pimpin tuntun, berikan kemampuan. Nah, itu yang bisa ketua menjalani hidup baru. Jadi kalau ketua puasa pun puasa bukan seperti lahiriah. Kalau ketua bersunat pun bukan bersunat lahiriah, tapi sunat batinia, puasa batinia. Jadi artinya ketong bikin semua karena Yesus yang telah melakukannya, maka ketong mampu bikin itu. Saya kira ini yang mau ketong melihat persepuluhan ini dalam terang seperti itu. Ada petunjuk-petunjuk dari perjanjian baru, perjanjian lama, tapi ketong sekarang perjanjian baru ketong melakukannya seperti begini. Di GPM kan semua pendapatan itu jadi satu, nanti pengeluaran itu dibacakan tiap-tiap itu kita dengar tuh, hari Minggu dibaca. Pendapatan ini keluarnya ini, ya itu untuk pelayanan secara keseluruhan. Nah, jadi begitu. Jadi jangan ketemu debat lagi tentang persepuluhan. Siapa mau kasih karena itu apa barang yang ada di saya punya. Kalau saya mau kasih dengan tulus. Jadi itu tentang persepuluhan John. Yang berikut, makna persepuluhan ketika memberikan persembahan, maka pemberian itu betul-betul tulus disertai. Jadi kalau kita memberikan persepuluhan itu harus tulus dari ketumpuk hati yang paling dalam. Saya boleh seperti bercabang. Don di sana bikin begini beta, itu saya mesti kasih. Saya mesti kasih, Tuhan saya menuntut. Karena dia akan bilang bahwa lebih baik ketaatan dan keadilan daripada persembahan. Kalau ketemu bikin persembahan lalu kelakuan seperti begitu, itu saya pakai. Nah, dia bilang lebih baik ketaatan, keadilan daripada persembahan syukur yang bertambun-tambun. Saya pakai. Ini yang bilang batin. Jadi kalau ketemu mau mempersembahkan syukur ke Tuhan itu tulus, betul. Ini karena Tuhan sudah bikin perbeta, maka ini beta bikin supaya orang lain juga mungkin dari apa yang beta bikin bisa dapat begitu. Saya kira gitu aja, John beta yang jelas panjang. Jadi maknanya artinya kalau ketemu mau beri dengan tulus. Kalau saya mau beri, saya nggak apa-apa. Jangan mencela. Itu semua dari Tuhan. Iya, itu tuh artinya kalau saya mau kasih saja. Kalau saya mau kasih, saya nggak apa-apa. Itu saya punya. Tuhan suka kasih per ketemu.
Tapi jangan bilang kata seng ada, itu menipu. Jadi mesti kasih dari hati yang tulus. Itu yang bilang persembahan batin, bukan lagi lahir. Beta kira itu yang beta bisa kasih jelas John. Jadi ada PL, PB, tapi yang di PL ini beta minta baca kampung Tawarikh, Nehemia, itu tentang persepuluhan, tapi itu lain, bukan sama dengan Maleakhi beda dengan yang ini. Maleakhi itu karena orang-orang yang sudah tidak taat melakukan persepuluhan, maka itu dia. Tapi yang ini nih, dia petunjuk bagaimana orang memberi persepuluhan. Jadi baca saja. Ya, kalau sing ada lagi, ketemu selesai. Pasti di